Review buku, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Ainun Khalisol dengan NPM 2101020027. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Evaluasi Pendidikan, Pengantar Kompetensi dan Implementasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah pengembangan sistem evaluasi yang diberikan oleh Bapak Robi Van Reza. Jadi, buku ini berjudul Evaluasi Pendidikan, Pengantar Kompetensi dan Implementasi, karya Dr. Muhammad Kusuma MPD. Buku ini dipublikasikan pada tahun 2016 di kota Yogyakarta. Buku ini berkisar sekitar 204 halaman dan menjelaskan tentang berbagai hal atau yang mencakup tentang evaluasi pendidikan, baik dari pengertian apa itu evaluasi pendidikan, model-model evaluasi pendidikan, kemudian tujuan, fungsi, dan lain sebagainya. Nah, apa sih evaluasi pendidikan itu? Ini evaluasi merupakan proses penilaian pertumbuhan seorang siswa dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, evaluasi pendidikan itu dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Nah, di buku ini juga dijelaskan bahwa semestinya evaluasi itu harus dilakukan secara sistematis dan kontinu atau berkelanjutan. Akan tetapi, kenyataannya hingga hari ini masih sering kita lihat tenaga pendidik atau guru tidak melaksanakan evaluasi itu dengan baik atau tidak melakukan evaluasi secara sistematis dan kontinu. Sehingga hal ini berakibat banyaknya prediksi para guru terhadap siswa itu yang menjadi bias dan sebagainya. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan tentang ruang lingkup dan cakupan evaluasi pendidikan. Jadi, pada prinsipnya, ruang lingkup atau cakupan evaluasi pendidikan itu terdiri dari 3 komponen penting. Di antaranya ada evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem. Nah, kita mulai dari evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran merupakan evaluasi yang dilakukan oleh seorang guru dalam penyampaian materi pada siswanya di dalam kelas. Nah, dalam evaluasi pembelajaran ini, guru juga akan mendapatkan informasi tentang keefektifan dari materi pembelajaran yang telah ia berikan. Apakah dapat diterima dengan baik oleh para muridnya atau tidak, sehingga bisa jadi bahan perbaikan untuk ke depannya. Kemudian yang kedua ada evaluasi program. Nah, evaluasi program ini cakupannya lebih luas daripada evaluasi pembelajaran. Evaluasi program ini meliputi dari evaluasi kurikulum sampai evaluasi program yang ada di bidang studi tersebut. Kemudian yang terakhir ada evaluasi sistem. Nah, evaluasi sistem ini merupakan evaluasi yang paling luas cakupannya daripada evaluasi pembelajaran dan evaluasi program. Evaluasi sistem ini meliputi evaluasi diri baik dari diri peserta didik maupun guru atau tenaga pendidik, kemudian evaluasi internal yang ada di dalam sekolah, evaluasi eksternal yang ada di luar sekolah, dan evaluasi kelembagaan. Masih banyak lagi. Jadi cakupan dari evaluasi sistem itu dia lebih luas daripada evaluasi sebelumnya. Berbicara tentang evaluasi pendidikan, jadi di dalam buku ini juga ada dijelaskan tentang macam-macam atau berbagai model-model evaluasi pendidikan. Nah, di antara banyaknya model-model evaluasi pendidikan, saya ambil 3 dari yang paling populer dan paling sering digunakan sampai saat ini. Di antaranya ada model Tyler, model sumatif, sama model formatif. Yang pertama model Tyler. Model Tyler ini merupakan model evaluasi yang pertama dan yang paling populer di bidang pendidikan. Dalam model Tyler ini, konsepnya menekankan pada evaluasi secara langsung, yakni evaluasi ketika guru berinteraksi langsung dengan para siswa. Dalam
model Taylor ini dikatakan suatu proses pembelajaran itu berhasil apabila para siswa yang mengalami proses belajar mengajar itu dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua ada model sumatif. Nah, model sumatif ini merupakan model yang dilakukan oleh guru atau evaluator dengan tujuan untuk mengetahui informasi terkait hasil belajar siswa selama satu semester atau tengah semester. Maka model evaluasi sumatif ini cenderung dilakukan memang dilakukan ketika siswa telah menyelesaikan proses belajar mengajarnya dalam waktu tertentu, contohnya di akhir semester atau di tengah semester. Kemudian yang terakhir ada model evaluasi formatif. Model evaluasi formatif ini sama seperti model evaluasi sumatif, yakni evaluasi yang dilakukan oleh guru atau evaluator dalam rangka untuk mengetahui informasi terkait hasil belajar siswa. Nah, kalau evaluasi sumatif tadi dilakukan dalam waktu tertentu seperti di akhir semester atau di tengah semester, UAS atau UTS. Nah, kalau model evaluasi formatif ini dilakukan secara periodik dan kontinu. Jadi dia bisa dilakukan dalam proses pembelajaran, baik di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Berbicara tentang model-model evaluasi pendidikan, nah kita sudah mulai bersinggungan dengan yang namanya instrumen evaluasi. Evaluasi itu seperti tes tulis, tes lisan, dan lain sebagainya. Nah, dalam instrumen evaluasi ada beberapa hal yang juga penting kita perhatikan dalam pemanfaatan instrumen evaluasi. Adapun dua syarat yang penting itu adalah syarat satu adalah validitas, syarat dua adalah reliabilitas. Berkenaan dengan instrumen evaluasi, jadi dalam instrumen evaluasi itu sering kita sebut dengan yang namanya tes. Nah, tes di sini terbagi menjadi dua, ada tes lisan dan tes tertulis. Tes lisan merupakan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh guru kepada para siswanya secara langsung tanpa menggunakan atau melalui media tulis. Sedangkan tes tertulis merupakan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan yang diberikan oleh guru kepada siswanya menggunakan media tulis, atau pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan yang telah disusun dan terencana oleh guru sehingga diberikan kepada murid melalui media tulis. Secara umum, tes tertulis ini terbagi menjadi tiga, seperti yang sering kita gunakan dalam sekolah-sekolah dulu. Yang pertama ada tes esai, kemudian ada tes isian, kemudian ada tes pilihan ganda. Nah, dalam tes esai ini dia lebih bersifat kepada pertanyaan terbuka, sehingga mendorong para siswa untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sesuai dengan pengetahuan yang ia miliki. Kemudian yang kedua ada tes isian. Nah, dalam tes isian ini atau sering juga disebut dengan tes objektif tipe isian, dia lebih tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan siswa untuk merangkai jawaban atas pengetahuan yang dimilikinya, lebih mendekati kepada tes esai dengan sifat yang lebih sederhana. Kemudian kalau di tes pilihan berganda, tes pilihan ketiga atau sering disebut dengan tes objektif tipe pilihan ganda, dalam tes pilihan ganda ini jawaban maupun soalnya telah disediakan oleh guru atau evaluator sehingga para murid lebih mudah untuk menjawab soal atau tes tersebut. Nah, terakhir berbicara tentang evaluasi pendidikan. Kalau tadi kita udah menjelaskan tentang apa sih evaluasi pendidikan itu, kemudian model-model evaluasi pendidikan, bentuk-bentuk tes evaluasi pendidikan, syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam instrumen pendidikan, dan masih banyak lagi. Terakhir, apa sih fungsi dari evaluasi pendidikan itu sendiri? Jadi ada beberapa fungsi, diantaranya yang pertama sebagai alat untuk mengetahui sampai mana kemampuan siswa dalam mengetahui pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan yang diberikan guru dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui aspek-aspek kelemahan
yang ada dalam diri seorang siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, untuk mengetahui tingkat ketercapaian pembelajaran dalam diri seorang siswa, kemudian sebagai umpan balik, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lain. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan dalam review buku kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kedepannya, terutama di bidang pendidikan. Saya Ainun Falisah, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.